Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini rangkuman materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9 Chapter 7 Bab 7. Ini di semester 2. Jadi sudah masuk semester 2. Judulnya Sang Kuryang. Ini nama tokoh dalam cerita karena babnya tentang cerita. Yang akan kita pelajari di sini adalah to listen to a folk tale, mendengarkan cerita rakyat, to read a folk tale for myself, membaca cerita rakyat, kemudian untuk diri sendiri, to read a folk tale to other people, untuk membaca cerita rakyat untuk orang lain, berarti membacakan, kemudian to get a moral lesson from a folk tale, untuk mendapatkan pelajaran moral dari cerita rakyat. Oke, sebelum ke cerita rakyatnya, sebelum ke teksnya, ada 12 pertanyaan di sini. Nomor 1, who was Dayang Sumbi? Describe her. Siapa Dayang Sumbi? Deskripsikan dia. Kemudian who was Tumang? Siapa Tumang? Why did Dayang Sumbi marry him? Kenapa Dayang Sumbi menikahi dia? Was Tumang a human being or a dog? Apakah Tumang seorang manusia atau seekor anjing? What did Sang Kuryang know about Tumang? Apa yang Sang Kuryang tahu tentang Tumang? One day Sang Kuryang killed Tumang. Suatu hari Sang Kuryang membunuh Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Apakah dia membunuhnya karena dia seorang anak yang buruk kepada ayahnya? Bisa dikatakan jahat pada ayahnya. Why did he kill him? Kenapa dia membunuhnya? If you were Dayang Sumbi, would you tell Sang Kuryang the truth, or would you keep the secret from him? Jika kamu adalah Dayang Sumbi, akankah kamu menceritakan pada Sang Kuryang kebenarannya, atau akan merahasiakan darinya? Jelaskan jawabanmu. What happened to Sang Kuryang after he killed Tumang? Apa yang terjadi pada Sang Kuryang setelah dia membunuh Tumang? When Sang Kuryang saw Dayang Sumbi, ketika Sang Kuryang melihat Dayang Sumbi, he proposed to marry her. Dia mengajukan lamaran untuk menikahi dia. Was he a bad son to his mother? Apakah dia anak yang buruk terhadap ibunya? Why did he want to marry her? Kenapa dia ingin menikahinya? Why did Dayang Sumbi ask Sang Kuryang to build a lake and a boat in one night? Kenapa Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membangun danau dan perahu dalam satu malam? Why could not Sang Kuryang finish the boat? Kenapa Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan perahunya? How did the boat get upside down? Bagaimana perahunya jadi terbalik? What have we learned from the story? Apa yang kita pelajari dari ceritanya? You must not kill your parents. Kamu tidak boleh membunuh ibumu. You must not marry your mother. Kamu tidak boleh menikahi ibumu. You should not hide the truth. Kamu tidak boleh menyembunyikan kebenaran. You should accept the truth that you will get old. Kamu seharusnya menerima kebenaran bahwa kamu akan menjadi tua. Oke, ini ceritanya, ini paragraf satunya. Jadi siswa diberi tugas untuk melengkapi ya dengan kata-kata di samping ini. Oke, jadi bisa melengkapi itu kalau tahu artinya, bahasa Indonesianya. Jadi membaca teks seperti ini itu manfaatnya banyak ya. Membaca itu kita bisa tahu kosakata baru, kemudian tahu grammarnya juga, akan menjadi terbiasa dengan susunan grammar itu meskipun kita tidak belajar teori-teori grammarnya. Kemudian kita juga bisa belajar cara latihan ya, latihan pronunciation dengan reading itu. Jadi dengan membaca itu lidah kita terlatih untuk mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Kemudian kita dapat kosakata baru juga.
Listening juga bisa. Jadi ini copy aja ke Google Translate, nanti nyalakan audionya, kita akan mendengarkannya. Seperti itu. Atau banyak sekarang itu alat AI yang bisa merubah teks ke audio. Oke, Sangkuriang ini Sangkuriang ya. Which ini penyihir. Turn itu membalik. Whenever kapanpun, one day suatu hari, father ayah, male itu laki-laki, waving menyulam. Kemudian tool itu alat, married menikah, dog itu anjing, woods di sini kayu, tapi di sini artinya hutan. Kemudian beautiful itu cantik, sometimes kadang-kadang, man itu orang laki-laki, sadly sedihnya, dengan sedih. Oke, coba kita kerjakan yang ini. Jadi kalau kita tahu artinya, logis mengerjakannya. Oke, paragraf 1. Jadi di sini Dayang Sumbi adalah itu seorang, ya, itu seorang. Dayang Sumbi was beautiful. Jadi jawabannya beautiful adalah seorang yang cantik and kind-hearted princess. Kind-hearted berarti penuh kasih sayang. Princess itu ratu yang penuh kasih sayang. But tetapi. Nah, di sini apa kira-kira? She was very lazy. Sangat malas. Oke, bisa pakai kadang-kadang. Tapi kadang-kadang, but sometimes she was very lazy. Her hobby was, hobinya dia adalah apa tadi? Di sini ada menyulam. So waving clothes, menyulam pakaian atau kain. Kemudian her waving tool fell. Alat menyulamnya tuh jatuh. Berarti di sini one day, suatu hari, one day alat menyelamnya jatuh. Kemudian tumang male dog, anjing jantan, came to bring her tool, datang untuk membawa dia apa di sini? Peralat tersebut, alat yang tadi. Her tool back to her, kembali pada dia. Maksudnya membawa untuk mengembalikan alat tadi kepadanya. As she had promised, sebagaimana dia yang sumbinya sudah menjanjikan, sudah berjanji. She married him, dia menikahi anjingnya berarti. Kemudian Tumang was actually a male who had been cursed by ada curse di sini, kutuk ya, berarti witch. Tumang adalah a man ya, seorang laki-laki yang sudah dikutuk menjadi become a dog, seekor anjing. But sometimes, tapi kadang-kadang dia bisa turn back, berubah kembali to a normal man, menjadi laki-laki normal. Dayang Sumbi and Tumang got one son. Dayang Sumbi dan Tumang itu mendapatkan satu anak. Oke. Got one son. His name was Sangkuriang. Namanya adalah Sangkuriang. He didn't know that Tumang was his. Dia tidak tahu bahwa Tumang adalah apa ini? His father, ayahnya. Because he was the dog, karena dia adalah seekor anjing. Whenever he was with him. Jadi kapanpun dia bersama ayahnya itu dia anjing, begitu maksudnya. Tumang always accompanied. Apa di sini kira-kira? Sangkuriang. Tumang selalu menemani Sangkuriang whenever
he went hunting in the woods. Kapanpun dia pergi berburu di woods, hutan. Oke, itu paragraf 1. Sekarang paragraf kedua. Oke, sama seperti tadi, kita milih kata. Live ini meninggalkan, brought itu membawa, village desa, gave itu memberi, asked meminta atau bertanya, badly sangat buruk ya, dengan buruk, told menceritakan, a piece of sepotong, love cinta, know mengetahui, dears itu rusa, at ini preposisi ya, woods itu hutan, deer itu rusa, disappoint ini mengecewakan, heart itu hati, want itu ingin. Oke, when he was 12 years old, ketika dia 12 tahun, Dayang Sumbi asked Sangkuryang to bring her a deers, kira apa nih? Ini milik ya di sini. Oke, yang paling tepat di sini hatinya rusa. Jadi ketika dia 12 tahun, Dayang Sumbi meminta atau menyuruh Sangkuryang untuk membawakan dia sebuah hati rusa. Hati miliknya rusa, deers, ada koma s ini, milik hatinya rusa atau jantungnya rusa. But after many days, tapi setelah banyak hari, beberapa hari, in the woods, di hutan, he could not find a deer. Dia tidak bisa menemukan seekor rusa. Biasanya pakai n sih, any deer. Gak masalah pakai di sini. He did not want to. His mother. Berarti di sini tidak mengecewakan. He did not want to disappoint his mother. Dia tidak mau mengecewakan ibunya. So he killed Tumang. Maka dia membunuh Tumang. And brought his heart. Dan membawa hatinya dia home. Membawa hatinya dia pulang. Atau ke rumah. And kemudian gave it to his mother. Memberikannya ke ibunya dia. Ke ibunya. Because of her. Kenapa di sini? To Tumang. Berarti love. Because of her love to Tumang, Dayang Sumbi, karena cintanya kepada Tumang, Dayang Sumbi, apa di sini? Mengetahui, knew it, mengetahuinya, mengetahui it was, itu adalah his heart, hatinya, maksudnya hatinya Tumang, not a, bukan, tadi disuruh nyari ada hatinya rusak kan, berarti di sini tuh dear's heart, yang ini berarti yang ada komanya. Bukan hatinya rusa. She got very angry. Dia sangat marah. Preposisinya seharusnya angry itu dengan with. Kok di sini yang ada at? Seharusnya angry with. Oke, tapi yang ada at di sini udah pakai at aja. Very angry at Sangkuryang. She hit him. Dia memukulnya with. Kira-kira apa di sini? Wood. Sepotong. A piece of wood, sepotong kayu, on his forehead, di kepalanya. Forehead itu bukan, dahi, bagian depan kepala, dahi. And told him to go away, dan menyuruh dia, told him to go away, dan berkata pada dia untuk pergi, begitu. Kemudian wounded di sini terluka, maka badly, terluka sangat buruk atau sangat parah, berarti Sangkuryang left her, Sangkuryang meninggalkan dia, and the, yang ditinggalkan ibunya dan desanya, berarti the village. Oke, and the village, begitu ya. Itu paragraf 2. Oke, paragraf 1 dan 2 sudah selesai. Oke, paragraf ketiganya, coba kita lihat apakah isi bab ketiganya. Dia jatuh cinta with her, kepadanya, at the first sight, pada pandangan pertama. The first itu pertama, sight itu pandangan.
She could never get older. Dia tidak pernah, never itu tidak pernah, could itu bisa, tidak pernah bisa, get older, menjadi tua, because, karena, she was granted, dia dikaruniai, eternal youth by the gods, masa muda yang abadi. Youth itu muda ya. Eternal, because she was granted eternal youth by gods, dia dikaruniai kemudaan yang abadi oleh Tuhan. There he met a beautiful young woman. Di sana dia bertemu seorang wanita cantik. He did not know that she was Dayang Sumbi. Dia tidak tahu kalau dia adalah Dayang Sumbi. One day, Sang Kuryang went back to his village. Suatu hari, Sang Kuryang kembali ke desanya. He was big and strong. Dia kuat, besar dan kuat. Nah, kalau disusun kira-kira bagaimana ini? Jadi, pasti awalnya adalah one day Sang Kuryang went back to his village. He was big and strong. Dia besar dan kuat. There, di sana, he met a beautiful young woman. Dia bertemu seorang wanita muda yang cantik. He did not know that he was Dayang Sumbi. Dia tidak tahu kalau dia adalah Dayang Sumbi. She could never get older because she was granted eternal youth by gods. Dia tidak pernah bisa tua karena dia dikaruniai kemudaan yang abadi oleh Tuhan. He fell in love with her. Dia jatuh cinta padanya at first sight, pada pandangan pertama. Nah, itu urutannya. Yang berikutnya paragraf 4. Ini juga menyusun. Oke. Nah, kira-kira gimana ceritanya? Then she got an idea. Berarti she itu dia. Dia dapat ide. Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. Dayang Sumbi melihat bekas luka yang buruk di dahinya. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. Dia memberinya tugas yang dia pikir tidak mungkin bagi dia untuk melakukannya. She told him the truth again and again. Dia menceritakan pada dia kebenaran lagi dan lagi, berkali-kali maksudnya, but he would not believe her. Tapi dia tidak mau mempercayainya. One day he approached Dayang Sumbi to propose her. Suatu hari dia mendekati atau menghampiri Dayang Sumbi untuk melamarnya. She asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia memintanya untuk membuatkan dia, Dayang Sumbi, danau dan perahu dalam satu malam. She soon realized that he was her own son, Sang Kuryang. Dia menyadari dengan segera bahwa dia adalah Sang Kuryang, putranya. She was thinking hard to find a way not to marry him. Dia berpikir keras untuk menemukan jalan atau cara agar tidak menikahinya. She did not know Sang Kuryang had genes to help him to do the task. Dia tidak tahu kalau Sang Kuryang itu punya jin untuk membantu dia mengerjakan tugas. Kira-kira gimana sunanya? Coba kita kerjakan di kertas lain. Jadi one day, suatu hari dia menghampiri Dayang Sumbi untuk melamarnya. Kemudian mungkin ini, Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. Berarti setelah melihat, she soon realized, dia dengan segera menyadari bahwa dia adalah anaknya Sang Kuryang namanya. Berarti ini yang ketiga.
Kemudian she told him the truth again and again. Dia mengatakan padanya bahwa kebenaran, tapi dia tidak percayanya. Berarti ini yang keempat. Terus kira-kira yang mana? Nah, berpikir berarti di sini. 5. She was thinking hard. Dia berpikir keras untuk menemukan cara agar tidak menikahinya. Berarti setelah nyari cara dia dapat, dan she got an idea. Berarti setelah itu dia mendapatkan ide. Terus setelah itu idenya apa? Nah ini, she gave him a task. Dia memberinya tugas yang dia pikir mustahil untuk dilakukan. Berarti yang ini yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Nah, apa itu tugasnya? She asked him. Yang ini, dia memintanya untuk membuat danau dan perahu dalam satu malam. Kemudian dia tidak tahu bahwa sang kuryang punya jin untuk membantunya mengerjakan tugasnya. Ini yang ke-9. Begitu. Oke. Kalau yang berikutnya paragraf 5 kira-kira gimana menyusunnya? Oke, coba kita lihat. Saya kecilin dulu. Oke. 1 sampai 10. Knowing that Yang Sumbi cheated him, sang kuryang got very angry. Mengetahui Dayang Sumbi menipunya, sang kuryang marah, sangat marah. Dayang Sumbi got very worried, sangat khawatir. She was thinking hard. Dia berpikir keras, again, to find a way to fail him. Untuk mencari cara membuat dia gagal, fail him, menggagalkan dia. The genius thought that the morning was almost broken. Para jin itu berpikir bahwa pagi sudah mau muncul, begitu. Sudah mau pagi, maksudnya sudah mau terbit. It is now known as Mount Tangkuban Perahu. Sekarang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. By dawn, both the lake and the boat were almost done. Menjelang fajar, keduanya yaitu danau dan perahu hampir selesai. She asked the people in the village to burn the woods in the east. Dia meminta orang-orang di desa untuk membakar kayu atau membakar hutan di timur, so that the light made all the cocks. Maka cahaya membuat semua ayam jantan in the village di desa crow, berkokok. They ran away as fast as they could. Mereka berlari secepatnya, leaving the boat unfinished, meninggalkan perahu tidak selesai. Then she had an idea. Kemudian dia mendapatkan ide. He kicked the boat so hard that it went upside down. Dia menendang perahunya dengan sangat keras sehingga it went upside down, menjadi terbalik. Kira-kira yang mana di sini? Oke. Coba kita mulai dari sini. Menjelang pagi. Menjelang pagi, danau dan perahunya itu hampir selesai. Setelah itu, Dayang Sumbi worried. Oke, dia khawatir. Kemudian, dia berpikir lagi karena khawatir. Berarti yang ini, 3. Berpikir keras untuk mencari cara. Kemudian ketika mencari, dia mendapatkan ide, sama kayak yang tadi. She got an idea. Nah, idenya apa? Ya, ini idenya. Jadi meminta orang-orang untuk membakar hutan di timur. Nah, sehingga cahaya itu membuat ayam berkokok. Nah, karena ayam berkokok semuanya, maka para jinnya ini berpikir, oh ini sudah mau pagi, berpikir begitu. Ya, nomor 6-nya. Kemudian
Karena sudah mau pagi, maka dia lari jinnya ini. Ini 7. Ini yang ke-7. Kemudian setelah itu berarti mengetahui Dayang Sumbi telah menipunya, Sang Kuryang menjadi sangat marah. Ini 8. Setelah ini berarti Hikik, dia menendang perahunya. Berarti karena dia marah, dia menendangnya. He kicked the boat so hard, dengan sangat keras, it went upside down, sehingga menjadi terbalik. Nah, perahu yang terbalik inilah it is now known as, sekarang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu nomor 10-nya, begitu. Logis ya? Make sense? Oke, ya. Logis ya? Oke, jadi saya rasa itu untuk rangkuman bab ini ya. Jadi ini masuk di semester 2 kelas 9. Jadi sudah selesai. Sebenarnya masih ada teksnya. Jadi sebenarnya di dalam materi ini yang dipelajari itu susunan kalimatnya itu past tense. Jadi kata kerjanya itu verb 2 untuk yang positif ya. Seperti ini ask, ada ed-nya ini. Ini yang beraturan. Kalau yang tidak beraturan itu seperti went, pergi, atau had, ini dari have ya, verb satunya, maka jadi had. Kemudian untuk mengatakan tidak yang kalimat verbal itu menggunakan did not semuanya, did not, dan kata kerjanya kembali ke satu lagi. Jadi pakai no. Ini she gave. Tapi kalau tidak menjadi she didn't give, menjadi balik lagi begitu. Kalau bertanya did he know, begitu. Did you give, seperti itu kalau bertanya. Nah, itu yang verbal. Kalau kalimat nominal pakainya was yang ini. Untuk I, he, she, it. I was, he was, she was, and it was. Itu yang nominal. Kalau negatifnya he was not atau he wasn't. They were not atau they weren't, begitu. Kalau bertanya was he, was he, was she, were they, were you, begitu. Oke. Itu yang dipelajari di bab ini. Jadi melalui belajar bahasa Inggris melalui cerita. I think that's all for this chapter. Itu untuk rangkuman bab ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.